Baik, sekarang masuk ke dalam materi praktikum modul 4, yaitu tata letak pabrik dan pengelolaan inventaris. Nah, sesuai dengan nama modulnya, tata letak pabrik dan pengelolaan inventaris adalah dua aspek kunci yang saling berkaitan dalam operasi pabrik yang efisien. Sehingga tata letak pabrik yang efisien ini bisa meningkatkan aliran kerja dan penggunaan ruang. Sementara itu, untuk pengelolaan inventaris yang efektif, seperti menggunakan metode EOKI, JIT, dan MRP, memastikan ketersediaan bahan dan produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini terdapat dua teori yang digunakan. Yang pertama ini adalah teori sistem produksi atau facility layout. Di sini, teori ini menjelaskan sistem produksi sebagai proses yang mengubah input menjadi output yang bernilai tambah, dengan feedback sebagai sarana evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi input dari bahan baku dirubah menjadi output berupa sebuah produk. Misalkan dari bahan baku kayu diubah menjadi produk kursi kayu. Nah, yang kedua adalah teori pengelolaan inventaris. Di sini, manajemen inventaris adalah pengaturan dan pengendalian stok barang untuk memastikan ketersediaan material tepat waktu dan dalam jumlah yang optimal tanpa menimbulkan pemborosan. Baik. Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan di modul 4 ini. Yang pertama adalah alat. Nah, yang pertama ini alat yang dibutuhkan adalah komputer atau laptop yang memenuhi spesifikasi. Kemudian yang kedua adalah software desain tata letak, bisa menggunakan SketchUp. Kemudian yang ketiga adalah manajemen inventaris, misalnya menggunakan software PromptPM. Dan yang keempat adalah komputer atau laptop juga untuk pengelolaan kata atau menggunakan Microsoft Word atau Google Docs. Kemudian bahan yang digunakan, yang pertama ini untuk desain tata letak pabrik. Yang poin A adalah desain spesifikasi pabrik, membutuhkan seperti ukuran, kapasitas, jenis proses, seperti itu. Untuk yang B ini detail lokasi pabrik atau area yang tersedia di pabrik tersebut. Nah, yang C ini adalah rincian mesin dan peralatan yang tersedia di dalam pabrik ataupun nanti shippingnya. Kemudian yang kedua adalah manajemen inventaris. Yang dibutuhkan ini apa saja? Yang A adalah data permintaan barang, bisa berdasarkan dari historis dan juga perkiraan. Yang B ini biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Yang C adalah data lead time dari pemasok, dan yang D adalah rincian produk, bisa berupa jenis, kuantitas, frekuensi permintaan. Dan yang tiga ini adalah laporan, seperti biasa, seperti data dan analisis dari desain tata letak pabrik. Kemudian ada hasil perhitungan dari model EOKI dan JIT berdasarkan dari referensi ataupun literatur terkait dengan perancangan tata letak pabrik. Nah, di sini kita masuk ke bagian materi prinsip-prinsip utama. Nah, prinsip-prinsip utama dari tata letak pabrik dan pengelolaan inventaris ini, yang pertama, ini adalah aliran material yang efisien. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas, ketiga pemanfaatan ruang maksimal, yang keempat keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, yang kelima adalah kedekatan antar departemen, yang keenam keberlanjutan lingkungan, yang ketujuh kontinuitas operasional, yang kedelapan adalah peningkatan produktivitas, dan yang kesembilan adalah integrasi teknologi. Kemudian di sini terdapat apa saja jenis-jenis dari tata letak. Nah, setidaknya itu ada 4 jenis tata letak. Yang pertama ini adalah tata letak produk atau product layout. Maksudnya itu, tata letak ini menyusun mesin dan stasiun kerja secara berurutan sesuai aliran proses produksinya. Apa saja sih karakteristik dari tata letak produk ini? Yang A, aliran materialnya itu linear dan terus-menerus. Nah, kemudian yang B, cocok untuk produksi massal dan produk yang seragam. Kemudian yang C adalah setiap stasiun kerja menangani satu tahap dari proses tersebut. Nah, sebagai contohnya itu dari tata letak produk, misalkan pabrik perakitan mobil. Nah, di sini sasis atau rangka dari mobil tersebut di setiap stasiun kerja ditambahkan komponen-komponen tertentu seperti mesin, ban, pintu, hingga interior sampai mobilnya tersebut selesai diproduksi. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tata letak proses atau proses layout, yaitu mengelompokkan mesin dan area kerja berdasarkan fungsi atau jenis proses yang sama. Karakteristiknya itu fleksibel untuk membuat berbagai tipe produk dan volume yang rendah. Yang B adalah material dapat berpindah antar area proses sesuai kebutuhan. Yang C adalah area diatur berdasarkan jenis pekerjaan seperti pengelasan, pemotongan, dan lain sebagainya.
Nah, di sini contoh dari tata letak proses, misalkan di sebuah rumah sakit. Nah, semua peralatan untuk radiologi seperti ronsen, CT scan, nah itu ditempatkan di suatu departemen. Sementara peralatan untuk bedah itu ditempatkan di ruang operasi dan laboratorium itu ditempatkan berbeda dengan area-area tersebut. Nah, maka pasien akan bergerak di antara departemen-departemen ini sesuai dengan kebutuhan perawatannya. Oke. Untuk yang ketiga ini adalah tata letak seluler atau cellular layout. Ini mengelompokkan berbagai mesin dan peralatan dalam satu sel kerja untuk memproduksi kelompok atau produk yang serupa. Karakteristiknya itu bagaimana? Yang A adalah tiap sel bekerja untuk satu keluarga atau produk tertentu atau satu macam istilahnya. Untuk yang B adalah meminimalkan perpindahan material dalam sel. Yang C adalah lebih fleksibel dibandingkan tata letak produk. Nah, contohnya itu untuk tata letak seluler ini misalkan sebuah pabrik pembuatan suku cadang mesin. Nah, ada satu sel yang dikhususkan untuk memproduksi misalkan poros engkol dengan berbagai ukuran, yang dimana terdapat mesin bubut, mesin gerinda, dan mesin bor, semuanya ditempatkan dalam sel tersebut. Sementara itu pada sel yang lain mungkin dikhususkan untuk memproduksi blok mesin, seperti itu. Yang terakhir itu yang tata letak tetap atau fixed position layout. Nah, ini produk tetap atau diam di suatu lokasi, sementara pekerja, mesin, dan peralatan berpindah mendekati produk tersebut. Karakteristiknya ini cocok digunakan untuk produk besar dan tidak mudah dipindahkan. Misalnya itu untuk produksi sebuah kapal, pesawat, seperti itu. Dan yang B, semua proses produksi dilakukan di sekitar produk. Yang C adalah perlunya koordinasi logistik yang tingkat tinggi. Jadi intinya dari tata letak tetap ini mesin ataupun pekerja yang menghampiri dari produk tersebut. Baik, berikutnya adalah perancangan tata letak dengan software. Jadi untuk merancang suatu tata letak itu bisa menggunakan berbagai macam software seperti AutoCAD, SketchUp, SolidWorks, atau Flexsim yang bisa membantu visualisasi dan simulasi aliran material sebelum implementasi fisik yang dilakukan. Nah, langkah-langkahnya yang biasa umum digunakan seperti mengumpulkan data kebutuhan area ataupun proses, desain awal tata letak, simulasi dan evaluasi efisiensi, serta optimalisasi dan finalisasi desain. Oke, berikutnya adalah materi pengelolaan inventaris, atau inventory management. Ini juga cukup penting. Yang pertama itu ada economic order quantity atau disingkat EOQ. Nah, EOQ ini adalah model yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi prinsip dasar dari EOQ ini adalah biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan. Di sini terdapat rumus EOQ yaitu akar dari 2 kali D kali S dibagi H. Yang keterangannya adalah D itu permintaan tahunan, S itu biaya pemesanan per pesanan, dan H adalah biaya penyimpanan per unit dalam per tahun. Oke, yang berikutnya adalah metode just in time atau JIT. Nah, JIT ini konsep utamanya adalah menerima bahan baku dan komponen hanya ketika mereka dibutuhkan untuk produksi saja. Ya, jadi ketika hendak mau produksi, bahan baku ini baru akan dipesan gitu. Nah, karakteristik atau prinsip dasar dari JIT ini yang pertama adalah pengurangan waste. Jadi menghilangkan segala bentuk pemborosan termasuk persediaan yang berlebih gitu. Yang B ini penyediaan yang tepat waktu. Nah, menerima bahan baku atau komponen tepat sebelum digunakan dalam produksi. Yang C adalah kontrol yang ketat. Jadi memiliki kontrol yang ketat terhadap kualitas dan juga pengaturan produksi. Baik, untuk yang ketiga adalah Material Requirement Planning atau yang disingkat dengan MRP. Nah, MRP ini adalah sistem yang terkomputasi yang merencanakan kebutuhan material berdasarkan permintaan produk akhir. Nah, prinsip dasarnya itu yang pertama adalah berdasarkan permintaan. Jadi MRP menghitung kebutuhan material berdasarkan dari permintaan produk jadi dan waktu produksi. Yang kedua adalah BOM atau Bill of Material. Di sini daftar lengkap bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk jadi. Yang ketiga ini adalah jadwal produksi.
yaitu rencana produksi yang terperinci tentang kapan dan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Baik, berikutnya adalah strategi pengendalian dan teknologi inventaris. Yang pertama ini adalah pengendalian persediaan. Yang A ini ada ABC analis. Maksudnya itu seperti apa? ABC analis adalah metode yang mengelompokkan barang-barang persediaan berdasarkan nilainya terhadap total nilai persediaan. Jadi arti dari A, B, dan C itu juga memiliki arti teman-teman gitu. Jadi kayak A itu adalah barang dengan nilai tinggi tetapi jumlah unit rendah dan memerlukan perhatian yang ketat. Kemudian untuk kategori yang B itu adalah barang dengan nilai sedang, dan kategori C adalah barang dengan nilai rendah tetapi jumlah unitnya tinggi dan memerlukan perhatian yang minimal. Yang B ini adalah safety stock atau stok yang keamanan. Jadi istilahnya kita harus mengamankan persediaan itu supaya tidak kekurangan ketika hendak akan dilakukan proses produksi. Yang C ini adalah reorder point atau biasa disingkat dengan ROP, adalah titik di mana pesanan harus dibuat untuk menghindari kekurangan stok. Dan yang D ini adalah vendor management inventory atau FMI, itu adalah strategi di mana pemasok bertanggung jawab atas pengelolaan inventaris yang ditempatkan di lokasi pelanggan. Yang kedua ini adalah penerapan teknologi dan pengendalian persediaan. Di sini yang A terdapat sistem manajemen inventaris yang terkomputasi atau EMS. Kemudian ada Radio Frequency Identification, RFID, Internet of Things, Enterprise Visual Planning, kemudian ada Big Data dan Analytica. Yang ketiga ini adalah manfaat penerapan teknologi. Sebenarnya apa sih manfaat kita menggunakan teknologi dalam pengelolaan inventaris atau tata letak ini? Nah, yang A ini adalah akuntabilitas dan transparansi gitu. Tentunya ini akan menjadi suatu lebih transparan lagi ketika data ataupun persediaan itu hendak dilakukan. Kemudian yang B ini adalah efisiensi operasional, tentu ya. Jadi lebih efisien dari penggunaan waktu ataupun persediaannya. Kemudian yang C ini adalah pengurangan biaya, dan yang D adalah peningkatan pelayanan pelanggan, tentu. Oke, yang keempat ini adalah tantangan penerapan teknologi. Jadi tantangannya itu terdapat setidaknya ada 4. Yang pertama adalah biaya implementasi. Tentu mungkin teknologi yang semakin canggih memerlukan biaya untuk maintenance ataupun pemasangan yang cukup tinggi juga. Kemudian yang B adalah kompleksitas integrasi. Yang C adalah keamanan data, dan yang D adalah adopsi karyawan. Baik. Jadi bisa diambil kesimpulan dari modul 4 tata letak pabrik dan pengelolaan inventaris ini adalah 2 elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas operasional. Perancangan tata letak yang tepat dapat mendukung aliran kerja yang optimal, sedangkan pengelolaan inventaris yang efektif memastikan ketersediaan material dan menekan biaya penyimpanan. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan modul 4 ini. Bisa teman-teman pelajari ataupun bisa teman-teman cek di browser untuk referensi-referensi berikut. Baik, sekian untuk penjelasan dari materi modul 4 ini. Berikut ada sedikit quote, yaitu desain yang tepat, produksi lebih cepat. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah software kedua yang digunakan pada modul 4 adalah software SketchUp. Secara singkat, SketchUp adalah software desain grafis 3 dimensi yang mudah digunakan untuk membuat model bangunan, ruang, dan tata letak. Dalam konteks industri, SketchUp dapat digunakan untuk memvisualisasikan layout pabrik secara efisien. Dalam simulasi ini, teman-teman akan menggunakan SketchUp untuk membuat layout 2 dimensi dari pabrik manufaktur secara sederhana. Nah, dalam simulasi ini juga kita akan menggunakan SketchUp versi website yang open source. Jadi bisa akses tanpa perlu install software aslinya. Namun versi web ini memiliki keterbatasan dari segi tools maupun fitur. Tapi tidak menjadi masalah untuk simulasi yang akan kita gunakan hanya membuat layout 2 dimensi saja. Oke, di sini teman-teman bisa klik di pencarian browser yaitu SketchUp, kemudian pilih di web ini Free 3D Modeling Software 3D Design Online. Kita klik saja.
Pada tampilan ini, silahkan klik Start Modeling. Jika sebelumnya diminta untuk login, silahkan teman-teman login bisa menggunakan akun Google. Baik, di sini bisa klik New. Nah, ini adalah halaman kerja dari SketchUp versi website. Di sisi kiri terdapat beberapa tools dasar yang dapat teman-teman akses. Dan di sisi kanan adalah beberapa pengaturan ataupun settingan di halaman kerja ini. Seperti di sini terdapat tools dasar berupa line, eraser, kemudian ada rectangle, kemudian ada push pull, move, rotate, ada scale, ada orbit, dan di sini juga kita masih ada berbagai macam tools dasar lainnya. Jika ingin menggeser dari halaman kerja, bisa menggunakan shortcut huruf H pada keyboard, dan O untuk orbit untuk menggerakkan dari halaman kerja ini. Kita atur dulu agar tampak atas seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat layout 2 dimensi dari pabrik ragum ini. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan membuat layout ini sesuai dengan data ataupun kondisi aktual dari layout pabrik yang teman-teman dapatkan. Untuk ukuran dalam desain ini tidak ditentukan terlebih dahulu, namun untuk posisi dari ruang ataupun bangunan itu sesuai dengan data yang teman-teman peroleh. Di sini kita akan menggunakan tools utamanya adalah rectangle yang ini, atau kita klik tab di sini. Kita buat dulu kotak besar atau sebagai dasaran. Ini sebagai misalkan luas area dari pabrik ragum ini. Nah, kita misalkan di sini untuk mesin kerja yang pertama, kemudian buat kotak kedua ini untuk mesin kerja yang kedua, kotak kerja mesin ketiga. Misalkan sini ada untuk area toiletnya, ini mesin kerja yang keempat, dan ini ada mesin kerja yang kelima. Ini bagian perakitan, kemudian di sini ada bagian penyimpanan. Nah, di sini misalnya kita gambarkan sebagai pintu masuknya. Oke. Di sini, jika ingin membatalkan suatu perintah, tinggal klik spasi pada keyboard. Nah, oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa memberikan warna pada dasaran ini. Tapi kita warna abu-abu. Oke. Ya, seperti ini. Ini misalnya warna, kita gunakan warna ini saja. Baik, jika sudah seperti ini, teman-teman, selanjutnya adalah memberikan keterangan teks berupa nomor nantinya untuk penanda bahwa ini adalah ruangan apa. Nah, itu bisa menggunakan teks ini. Ini kita tempatkan di sini. Kita bisa klik aja, kemudian ganti dengan nomor 1. Enter. Kemudian kita langsung aja kita pilih ke ruang yang sebelahnya. Nah, di sini kita ganti ke 2, pilih lagi yang sebelahnya, ini 3, dan ini 4. Baik, jika sudah seperti ini, nanti teman-teman perlu simpan gambar layout ini ataupun screenshot untuk dimasukkan ke dalam lembar kerja Excel yang nantinya perlu diberikan keterangan pada bagian bawah gambar maksud dari nomor-nomor ini. Misalkan nomor 1 ini adalah mesin turning, nomor 2 ini adalah ruangan mesin milling, nomor 9 misalkan area WC, nomor 8 adalah pintu masuk. Jadi perlu ditambahkan keterangan maksud dari nomor-nomor tersebut. Jika teman-teman ingin menyimpan desain ini, kita tinggal klik save, kemudian pilih yang ini, SketchUp. Kita bisa masukkan misalkan simulasi, save here. Oke. Selain itu juga teman-teman bisa unduh gambar ini dengan cara download, misalkan pilih yang PNG. Oke. Nah, nanti diharapkan teman-teman bisa melampirkan desain layout ini yang ada watermark SketchUp ini. Jadi teman-teman perlu unduh aja. Ini misalkan kita ganti ke 1000.
supaya tampilannya jadi lebih tepat. Kemudian yang ini kita pilih yang bagian top. Nah, bagian atas. Oke, kita ini atur posisinya. Setelah udah pas, kita klik export PNG. Oke, maka gambar layout 2 dimensi dari pabrik Harum ini sudah kita buat. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan template pengecasan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari simulasi ini, semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada expert yang sedang bertugas. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah modul 4. Kita akan mensimulasikan software. Yang pertama adalah POM-PM. Secara singkat, POM-PM adalah Production and Operation Management Quantitative Method. Adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitatif dalam manajemen operasi seperti peramalan, penjadwalan, linear programming, dan pengelolaan inventaris. Dalam simulasi ini, POM-PM kita gunakan untuk menghitung EOQ atau Economic Order Quantity agar dapat menentukan jumlah pesanan optimal dengan total biaya minimum. Berikut adalah halaman utama dari POM-PM, terdiri dari lembar kerja, ribbon panel, dan tab menu. Main menu di sini adalah di bagian modul, bisa kita klik. Menu utama yang memungkinkan di sini teman-teman dapat memilih berbagai macam modul analis seperti inventory method, kemudian ada linear programming, forecasting, scheduling, dan modul analisis lainnya. Baik, di sini kita akan melakukan perhitungan LP, maka kita pilih modul analis yang inventory. Oke, nah kita klik yang new di sini, kemudian kita pilihnya yang economic order quantity model. Kita klik di sini. Oke, nah pada tampilan pop-up ini untuk judul kita sesuaikan saja, misalkan EOQ. Nah, reorder pointnya kita klik yang ini, kemudian jika sudah kita klik OK. Setelah itu di bagian tabel parameter dan value, kita masukkan value-nya sesuai dengan data yang teman-teman peroleh. Nah, misalkan sebagai contoh kita masukkan 300 untuk demand-nya atau permintaan, kemudian untuk setup ataupun outbound cost biaya pemesanan itu 180.000, kemudian untuk holding ataupun carrying cost itu 30.000. Ini biasanya 15% dari unit cost. Kemudian untuk unit cost kita masukkan 200.000. Baik, jadi untuk value ini nanti diisi sesuai dengan data yang teman-teman peroleh. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal klik stop di bagian ribbon panel ini, solve problem. Nah, di sini akan muncul tampilan ataupun hasil perhitungan EOQ. Di sini terdapat parameter seperti optimal order quantity itu sebesar sekian 60 piece, kemudian maksimum inventory levelnya itu sekian, average inventory-nya sekian 30 piece, order per periodenya itu 5, annual setup cost-nya itu sekian, annual holding cost sekian, total inventory ataupun holding cost itu sekian 1.800.000, unit cost-nya itu sekian, dan total cost atau input cost-nya sekian. Kemudian jika teman-teman ingin menampilkan grafik, pilih di bagian tab menu ini yang solution. Nah, di sini kita pilih yang cost curve. Nah, maka grafiknya akan muncul. Nah, ini teman-teman bisa zoom in maupun zoom out-nya. Nah, di grafik ini setidaknya menampilkan grafik setup cost yang menunjukkan bahwa biaya pemesanan itu akan turun atau landai saat jumlah pemesanannya naik. Kemudian ada garis ini holding cost, yaitu biaya penyimpanan naik seiring naiknya jumlah pemesanan. Kemudian di sini juga yang garis berwarna biru total cost, yaitu
penjumlahan dari setup dan holding cost, yaitu titik minimum kurvanya itu adalah di 60 unit dengan jumlah sekian. Nah, grafik ini bisa membantu dalam menentukan jumlah pemesanan yang optimal. Jika ingin save modul EOV ini, kita tinggal pilih file, kemudian pilih yang save as. Nah, tinggal pilih kita mau simpan di mana dan atur penamaan dari file tersebut. Kita simpan. Baik, sekian yang dapat saya simulasikan dari software Pomp ini.